Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rina Herawati. Saya akan mengampu di dua pertemuan pertama mata kuliah ini, Kimia Organik Obat. Hari ini kita akan membahas terkait pendahuluan. Materi pendahuluan ini mencakup 4 hal. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang definisi dan klasifikasi obat. Yang kedua, terkait mekanisme kerja obat. Dan yang ketiga, terkait rumus kimia penting dari obat. Kemudian, terakhir kita akan melakukan latihan soal. Yang pertama, terkait definisi dan klasifikasi obat. Nah, berikut ini definisi dari drug atau obat ya. Jadi secara umum definisi obat ini sangat luas. Antara lain, obat adalah senyawa kimia, semua senyawa kimia selain makanan yang mempengaruhi proses kehidupan. Nah, jika efek ini atau pengaruh ini membantu tubuh, maka drug ini disebut medicine, obat gitu ya. Tetapi jika drug ini menyebabkan efek yang membahayakan atau merugikan tubuh, maka dia disebut racun atau poison. Nah, suatu senyawa kimia bisa berperan sebagai obat, bisa juga berperan sebagai racun, tergantung pada kondisi penggunaan. Tergantung dosis misalnya, tergantung kemurnian gitu ya, dan juga tergantung pada orang yang menggunakannya. Definisi lain, ini definisi yang umum ya. Senyawa obat adalah senyawa yang digunakan untuk mendiagnosa, mencegah, mengobati gejala, dan mengobati penyakit. Sehingga kalau dengan definisi ini, maka kontrasepsi itu tidak termasuk obat. Gitu ya. Dia di luar definisi ini. Kenapa? Karena pregnansi atau kehamilan itu bukan suatu penyakit. Nah, semua obat punya potensi untuk menghasilkan lebih dari satu efek atau respon. Nah, kadang-kadang respon merugikan ya, respon yang tidak disukai atau respon sampingan itu tidak bisa dihindari pada dosis terapeutik, dosis yang digunakan untuk mengobati. Sehingga kemudian kita sebut dia sebagai efek samping. Ya, jadi karena obat itu punya dua efek utama, maka efek lainnya adalah efek samping. Dan itu sering tidak bisa dihindari pada dosis terapeutik. Sebaliknya, kadang-kadang efek samping ini muncul pada dosis yang sangat tinggi, yang kemudian biasa kita sebut sebagai efek toksik. Oke, baik. Berikutnya kita klasifikasikan obat. Klasifikasi bisa berdasarkan sumber, berdasarkan mekanisme kerja, berdasarkan efek terapi, tempat kerja, atau berdasarkan struktur. Bagaimana klasifikasi obat berdasarkan sumbernya? Jadi, berdasarkan sumbernya obat bisa merupakan senyawa sintetik, dan ini pada sebagian besar obat ya. Sebagian besar obat yang digunakan saat ini sumbernya dari senyawa sintetik. Dan biasanya dia adalah senyawa kimia murni yang mudah disintesis. Artinya ketersediaannya cukup tinggi karena proses sintesisnya memungkinkan untuk dilakukan. Contohnya ada aspirin, parastamol, dan banyak sekali obat yang diperoleh secara sintetis. Kemudian yang kedua adalah obat alam. Obat alam ini sumbernya bisa dari tanaman, bisa dari binatang, bisa dari mikroorganisme. Yang dari tanaman ada banyak yang awalnya bersumber dari tanaman tradisional. Ada vincristin obat kanker, digoxin obat kardiotonik untuk penguat jantung, quinin obat malaria, dan sebagainya. Dari tanaman, contohnya yang paling ini adalah insulin ya untuk terapi diabetes. Insulinnya tidak dari manusia, insulinnya bisa dibuat dari sapi, dari babi, dari E. coli, dan sebagainya. Kemudian dari mikroorganisme ini jelas antibiotik banyak diperoleh dari organisme, seperti contohnya penisilin itu diperoleh dari jamur. Obat bisa juga berasal dari mineral. Ya, mineral ini seperti ion-ion ya, kalsium, aluminium, magnesium, gitu ya.
Kemudian yang ketiga, sumber obat ini bisa senyawa semisintetik. Ya, dan umumnya kalau semisintetik ini karena molekulnya kompleks gitu ya. Jadi kalau murni sintetik di laboratorium, di produksi akan sangat sulit gitu ya, mahal, sehingga bisa berasal dari bahan alam kemudian dimodifikasi 1 atau 2 tahap sehingga namanya semi sintetik. Jadi bahan awalnya tetap bahan alam tetapi masih ada proses modifikasi secara sintetik. Kalau tadi yang senyawa sintesis murni dari bahan alam. Kemudian yang contohnya ini ada penisilin ya, obat-obat penisilin itu sumbernya tetap dari jamur, tetapi ada proses modifikasi secara semi sintetik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sumbernya adalah biosintetik. Biasanya ini senyawa-senyawa yang kompleks, protein atau polipeptida, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan sintetik kimiawi. Jadi proses sintetisnya tidak di laboratorium, tetapi menggunakan bioteknologi molekuler. Ya, sekarang banyak sekali berkembang ilmunya membuat insulin, membuat eritropoietin, interferon itu tidak secara sintetik tapi secara biosintetik. Nah, kemudian pembagian atau klasifikasi obat berdasarkan mekanisme kerja. Nah, ini nanti akan lebih detail, lebih dalam Anda pelajari di mata kuliah kimia medisinal. Ya, sekarang kita kenalan dulu sedikit bahwa obat itu sebagian besar bekerja pada protein target tertentu. Jadi dalam tubuh obat-obat itu banyak yang dia harus ketemu dengan protein target tertentu untuk kemudian memberikan efek. Dia bisa mengaktifkan protein tersebut sehingga biasa kita sebut agonis, atau dia bisa menghambat kerja dari protein tersebut sehingga kemudian kita sebut antagonis. Khusus kalau proteinnya suatu enzim, ya banyak sekali obat-obat yang bekerja pada enzim. Khusus kalau proteinnya itu enzim, maka dia bisa mengaktifkan enzim, kemudian kita sebut sebagai induktor, atau dia menghambat enzim, kemudian kita sebut sebagai inhibitor. Kemudian ini adalah klasifikasi obat berdasarkan efek terapeutiknya, efek terapi, efek farmakologi yang kita harapkan. Nah, Anda harus mulai mengenali istilah-istilah farmakologi. Misalnya seperti ini, antiaritmi. A itu sering berarti tidak. Anonim, tidak ada nama gitu kan ya. Ritmi adalah irama. Jadi obat-obat yang membantu menormalkan irama jantung. Disebut obat-obat antiaritmia. Obat anti angina adalah obat yang bekerja menghilangkan nyeri dada karena penyempitan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah yang menuju ke jantung. Obat-obat vasodilator, vaso itu mengarah pada pembuluh darah. Dilator, dilatasi artinya pelebaran. Jadi obat yang melebarkan pembuluh darah. Antihipertensi sudah tahu ya, hiper itu tinggi, tensi itu tekanan darah. Jadi obat-obat yang mengatasi tekanan darah tinggi. Kardiotonik, kardio, jantung, tonik penguat. Jadi obat-obat yang bekerja menguatkan kerja jantung. Senyawa-senyawa hipokolesterik ya. Pada kondisi tingginya kadar kolesterol, senyawa-senyawa ini menurunkan. Senyawa-senyawa anti alergi, sudah cukup jelas ya. Obat-obat yang bekerja pada GIT. GIT itu gastrointestinal tract. Jadi kita itu punya saluran banyak di tubuh kita. Ada saluran cerna, saluran nafas, saluran urin, gitu ya. Namanya tract, gitu ya. Bahasa Inggrisnya ini saluran cerna adalah gastrointestinal tract. Kemudian obat yang mempengaruhi fungsi ginjal, diuretik misalnya, itu mempengaruhi fungsi ginjal. Obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, obat yang mempengaruhi atau bekerja pada sistem saraf perifer, itu berdasarkan efek terapeutiknya. Kemudian berdasarkan tempat kerjanya, ya ini kurang lebih sama seperti tadi ya, tempat kerja itu bisa juga efek terapeutik. Misalnya bekerja di sel otot jantung, bekerja di sistem saraf pusat, ya, bekerja di saluran cerna, gitu ya, tempat kerja. Kemudian, nah ini yang menjadi
fokus pada kuliah kita semester ini, penggolongan obat berdasarkan struktur kimia. Jadi obat diklasifikasikan berdasarkan gugus fungsi kimiawi yang ada di molekulnya, bisa hidrokarbon, bisa senyawa terhalogenasi, tahu ya halogen ya, Cl, Br, I, F gitu ya. Bisa alkohol, bisa asam karboksilat, fenol, senyawa-senyawa nitro, amida, amina, dan senyawa-senyawa lain. Yang lain-lain ini yang banyak. Ada sulfonamid, sulfon, stilben, diurea, ureida, dan sebagainya. Nanti kita akan banyak pelajari itu dalam satu semester ini. Nah, berikutnya terkait mekanisme kerja obat. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa obat itu untuk bisa memberikan efek, ya, pasti dia akan berinteraksi antara obat ini dengan sel yang ada di tubuh kita, gitu ya. Yang pertama, bisa obat ini membunuh organisme asing. Organisme asing ini organisme yang tidak semestinya ada di tubuh kita. Contohnya bakteri, gitu ya. Bakteri kan harusnya nggak ada di tubuh kita. Bakteri yang patogen, bakteri yang menyebabkan sakit, bukan bakteri yang merupakan flora normal di tubuh kita. Karena di tubuh kita banyak juga bakteri yang flora normal, gitu, yang memang di tubuh kita punya fungsi membantu. Misalnya bakteri di saluran cerna. Nah, obat-obat kemoterapi misalnya, dia membunuh atau melemahkan senyawa asing seperti bakteri, cacing, virus gitu yang masuk ke dalam tubuh kita. Prinsip utama dari mekanisme kerjanya adalah toksisitas selektif. Jadi obat ini toksik pada parasit, pada organisme asing itu, tetapi tidak toksik pada tubuh kita sebagai tuan rumah. Kemudian yang kedua, obat bisa bekerja memberikan efek stimulasi dan sebaliknya depresi. Ya, ada obat-obat yang bekerja mengaktifkan, menstimulasi, misalnya menstimulasi sistem saraf, menstimulasi saluran cerna. Ya. Ada obat-obat yang mendepresi, menekan. Ya. Jadi stimulasi itu meningkatkan aktivitas, sedangkan depresi itu mengurangi aktivitas. Kemudian obat juga bisa bersifat iritasi. Ya, jadi ini adalah mekanisme kerja yang tidak spesifik. Jadi contohnya nih, minyak jarak. Minyak jarak itu kita gunakan sebagai laksatif atau urus-urus gitu ya, karena dia memberikan efek iritasi pada saluran cerna. Sehingga kemudian gerakan peristaltik meningkat gitu ya, sehingga kemudian memberikan efek laksatif tadi. Gerakannya lebih cepat. Kemudian penggantian, yang keempat replacement atau penggantian. Obat berperan menggantikan senyawa kimia di dalam tubuh kita yang penting, yang esensial. Baik dia tidak ada atau ada tapi kurang. Misalnya nih, insulin. Penderita DM itu ada yang pankreasnya gagal memproduksi insulin atau hanya sedikit memproduksi insulin. Sehingga dibutuhkan insulin dari luar. Sehingga insulin ini obat. Kemudian pada penderita Parkinson, mereka kekurangan dopamin. Sehingga diberikan levodopa dari luar untuk menggantikan dopamin. Nah, obat ini bisa memberikan berbagai efeknya karena sifat-sifat. Ya, bisa karena sifat fisika, sifat kimia, sifat fisiologik, ya. Dan berdasarkan mekanisme dasar kerja obat ini kita bisa bedakan. Obat yang berperan memberikan efek karena sifat fisik. Sifat fisiknya yang bertanggung jawab pada kerjanya. Contohnya yang pertama sifat fisik itu ada rasa, ya. Rasa pahit itu bisa meningkatkan laju pelepasan HCl lambung. Contohnya ada Quasia, tapi ini jarang dipakai sekarang ya. Kemudian massa, ada obat yang meningkatkan massa di saluran cerna sehingga memberikan efek laksatif. Serat-serat misalnya, jadi dia
begitu ada di saluran cerna dia akan mengembang gitu ya, masanya membesar dengan mengikat air kemudian memberikan efek laksatif. Bisa juga sifat fisik karena adsorpsi. Adsorpsi kalau pakai D itu berarti menjerap. Beberapa obat seperti kaolin, kalau anak kecil diare itu obatnya mengandung kaolin, sirup kaolin, karena kaolin ini bersifat menjerap air pada permukaannya sehingga bisa mengurangi motilitas atau gerakan saluran cerna, gerakan lambung. Kemudian ada juga sifat fisik radioaktif. Nah, biasanya ini untuk terapi kanker, kemoterapi itu menggunakan radioaktif. Berikutnya ada sifat kimia. Obat bisa bereaksi gitu ya, secara ekstraseluler di luar sel bereaksinya berdasarkan reaksi kimia yang sederhana, misalnya menetralkan, netralisasi ya, atau kelat atau mengoksidasi. Contoh yang sederhana antasid ya. Kalau kita minum Promac, nggak boleh menyebut merek ya, tapi nggak apa-apa, antasid itu pasti ada aluminium hidroksidanya misalnya. Nah, kenapa aluminium hidroksida ini bisa berperan sebagai antasid, sebagai obat luka lambung gitu ya? Karena dia basah, sehingga dia bisa menetralkan asam lambung. Kemudian bisa juga karena efek kelat. Kita tahu senyawa-senyawa eta itu punya efek mengkelat atau mengikat logam, sehingga pada pasien yang keracunan logam berat bisa diobati dengan eta misalnya atau penisinilamin karena dia mengikat logam-logam berat. Atau senyawa-senyawa oksidator ya, sering kita gunakan untuk membunuh bakteri. Fenol misalnya ya, untuk membunuh bakteri karena memang dia punya kemampuan mengoksidasi sel bakteri. Berikutnya obat bisa bekerja melalui enzim. Jadi enzim ini adalah salah satu target kerja obat yang sangat penting. Karena sebagian besar reaksi di tubuh kita itu dikatalisis oleh enzim. Obat bisa bekerja meningkatkan atau menurunkan reaksi enzimatik di tubuh kita. Ada banyak sekali obat, contohnya di sini ada 4. Adrenalin misalnya, dia mengaktifkan atau menstimulasi enzim adenilat siklase. Pyridoxine kita tahu dia vitamin B6 ya. Pyridoxine ini bekerja sebagai kofaktor dan meningkatkan aktivitas enzim dekarboksilase. Allopurinol ini menghambat enzim xantin oksidase. Isostigmin, neostigmin juga dia menghambat enzim kolin esterase. Sehingga kemudian dengan penghambatan enzim itu atau pengaktifan enzim mereka memberikan efek-efek terapi. Yang berikutnya melalui reseptor. Jadi kita mulai pahami istilah-istilah di farmasi. Reseptor adalah target kerja obat. Jadi sebagian besar obat, banyak sekali ya obat yang bekerja dengan berinteraksi pada makromolekul spesifik yang ada di dalam sel. Bisa di dinding sel, di dalam sel, atau di inti sel gitu ya. Di mana makromolekul spesifik ini sebetulnya berfungsi mengatur kerja tubuh, bisa mengatur aktivitas enzim, bisa mengatur permeabilitas, struktur dan sebagainya. Sehingga kalau makromolekul ini dipengaruhi, maka obat bisa mempengaruhi aktivitas yang tadi. Ya. Nah, makromolekul ini kemudian kita sebut sebagai reseptor. Ya, jadi reseptor adalah makromolekul atau protein target, merupakan bagian dari sel, komponen dari sel yang punya peran di dalam tubuh mengatur aktivitas enzim dan sebagainya, yang kemudian kalau dia berikatan atau berinteraksi dengan obat sama bisa diaktifkan atau bisa dihambat. Nah, tadi adalah pendahuluan terkait obat. Sekarang kita masuk ke bagian utamanya, yaitu gugus kimia penting dari obat. Nah, ini seru sekarang ya. Di depan Anda lihat ada 40 gugus fungsi yang paling sering ada di molekul bioaktif atau obat. Nah, di situ ada angka nih. Ada angka 40 dan seterusnya. Angka-angka ini menunjukkan persentase molekul yang mengandung gugus ini.
Jadi semakin ke kanan, semakin ke bawah, semakin jarang. Ini yang paling sering. Tugas Anda sekarang adalah mulai untuk menyukai kimia organik gitu ya. Mulai untuk menyukai struktur, gugus-gugus fungsi dan sebagainya, karena itu semua penting untuk menjelaskan efek obat, efek samping, dosis dan sebagainya ya. Kita lihat satu persatu. Ini ada gugus namanya gugus amida. Tapi saya nggak akan jelaskan semua. Tugas Anda adalah mempelajari lagi, membuka lagi buku kimia organik semester 1, atau Anda kan hidup di era di mana informasi bisa Anda peroleh dengan mudah. Sehingga harapan saya Anda bisa dengan mudah menemukan, mempelajari gitu. Ini sebetulnya gugus apa? Ada amida, ditandai dengan ada atom N, ini amin yang berdekatan langsung dengan gugus karbonil. Ada ether, ada amin tersier. Coba dibedakan mana yang tersier. Amin itu ya ada 3. Amin tersier, amin sekunder, amin primernya mana? Kemudian nanti ada amin primer. Nah, amin primer. Anda harus paham yang mana ini. Kemudian kalau N ini mengikat 4 namanya jadi amin kuaterner. Kemudian ada klorida, fluor, kluor gitu ya, halogen. Ada OH, gugus hidroksi. Gugus hidroksi itu berikatan pada C alifatik namanya jadi alkohol. Kalau dia berikatan pada C aromatik namanya jadi fenol. Nah, wajib bagi Anda untuk mau mulai mempelajari, mengenali kembali masing-masing gugus fungsi, karena ini akan terus kita gunakan dalam kimia organik obat ini dan nanti di semester 4 dalam mata kuliah kimia medisinal. Baik, nanti setelah Anda pelajari ya kotak-kotak tadi, gugus-gugus fungsi tadi, kita akan latihan soal untuk menerapkan apa yang sudah Anda pelajari. Nah, latihan soal ini berupa tugas mandiri ya. Bagaimana rule-nya? Akan ada 10 soal, tapi Anda tidak harus mengerjakan semuanya. Kerjakan nomor soal sesuai dengan angka terakhir pada NIM Anda. Kalau angkanya terakhir 1 ya kerjakan soal nomor 1. Kalau angka terakhirnya 0 ya kerjakan soal nomor 0 gitu ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Anda cukup memberikan tanda, bisa dilingkari misalnya, pada masing-masing gugus fungsi yang ada di struktur obat tersebut, kemudian menuliskan nama gugus fungsi tersebut. Nah, ini saya beri contoh ya. Contohnya adalah ini obat parastamol atau asetaminofen. Asetaminofen itu singkatan dari asetil aminofenol. Jadi di sini ada gugus. Di sini ada gugus asetil, ya, ini asetil. Ada gugus amin, makanya namanya jadi amida. Asetil amino ya, asetil amino ini fenol ya. OH yang terikat pada cincin aromatis namanya fenol. Nah, cukup sederhana tugasnya. Anda hanya tinggal mengeksplorasi apa yang sudah Anda pelajari semester kemarin terkait gugus-gugus fungsi obat. Nah, berikut ini tugasnya ya untuk yang NIM-nya berakhir 1 natrium diklofenak, yang berakhir 2 isoniazid, kemudian ada piroksikam, obat radang ya, ada hidroklorotiazid, diuretik. Ini 2 nomor ini 5 dan 6 adalah vitamin, ada vitamin B1, ada vitamin C. Kemudian untuk 7 furosemid, dia diuretik, ada salbutamol di nomor 8, dia adalah obat untuk sesak nafas. Di nomor 9 ada epinefrin, kemudian di 0 yang berakhiran 0 NIM-nya ada levofloxacin. Ini yang paling rumit, jackpot nih buat yang 0, tapi nggak masalah, Anda belajar banyak nanti kalau sudah mempelajari gugus-gugus fungsi ini. Baik, silahkan dikerjakan. Anda boleh berdiskusi dengan temannya yang NIM-nya belakangnya sama gitu ya. Kemudian disubmit di @link ya yang sudah saya berikan
tempatnya, submit, kemudian itu adalah ganti presensi. Kemudian nanti saya akan unggah video pembahasan terhadap gugus fungsi yang Anda temukan ini. Baik, materi pendahuluan cukup itu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya, dan sekali lagi, kimia organik ini jangan tidak disukai kalau Anda memang sudah memutuskan untuk belajar di farmasi. Karena kimia organik itu adalah core, salah satu inti, ilmu inti dari farmasi. Karena Anda akan banyak menggunakannya untuk mempelajari sifat-sifat obat. Baik ya, saya akhiri. Silahkan selamat mengerjakan tugasnya dan disubmit di @link. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.